Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, sahabat-sahabat RSUD Lewiliang. Ketemu lagi dengan ngobrol-ngobrol bareng RSUD Lewiliang. Masih bersama saya Amir PKRS. Dan kali ini, sahabat-sahabat RSUD Lewiliang akan mendapatkan info tentang ginjal, di mana kebetulan di tanggal 11 Maret 2021 nanti diadakan perayaan Hari Ginjal Sedunia, yang dimana tema kali ini adalah hidup sehat dengan penyakit ginjal. Dan tentunya nanti sahabat-sahabat RSUD Lewiliang akan mendapatkan banyak informasi tentang ginjal. Dan kali ini saya ditemani oleh dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Pipi Kripai, MSc, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dok, apa kabar? Dan sangat spesial juga hari ini kita ditemani salah satu penderita gagal ginjal, yaitu Ibu Dede Lestari. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Oke, baik. Baik, dan untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, apabila nanti sahabat-sahabat RSUD Lewiliang ingin mendapatkan informasi ataupun ingin bertanya, silakan nanti tulis di kolom komentar tentang apapun itu, terutama untuk penyakit ginjal. Baik dok, sebelum dokter memberikan informasi tentang gagal ginjal, dok, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu dok. Saya dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Saya di sini seorang PNS menangani dalam dan ada sedikit tambahan keilmuan di bidang darah. Jadi saya sudah dapatkan untuk cuci darah yang selama ini di rumah dan berjalan di 2 tahun setengah ke 3 tahun ya. Sampai tanggal 20 Maret 2018. Sampai sekarang pasien kita tambah, kepercayaan dari masyarakat bertambah. Ya, data terakhir pasien kita ada 60 pasien yang 60 cuci darah sudah rutin. Ini ada beberapa pasien lagi yang mungkin karena overload mesin kita sudah penuh, masih ada kita titipkan di rumah sakit dan ke pasien mungkin ekstra cuci darah. Kalau memang kita kapasitas itu capainya pelayanan yang lebih baik untuk. Terima kasih dok informasinya, dan perlu sahabat-sahabat ketahui pula ini dokter Pipik ini adalah sebagai kepala instalasi di hemodialisa juga ya dok ya. Oke dok, menyikapi ataupun tema Hari Ginjal Sedunia, hidup sehat dengan penyakit ginjal ya dok ya. Nah sebelum kita bahas dengan hidup sehat dengan penyakit ginjal, mungkin dokter bisa memberikan informasi dulu nih ke sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit ginjal itu apa sih dok? Terima kasih sahabat Instagram. Jadi penyakit ginjal ini secara global dibagi menjadi 2 ya, akut maupun kronis. Dikatakan dia gagal ginjal, artinya fungsi yang selama ini berjalan sebagaimana dia terganggu. Kalau yang reversible akut, artinya bisa kembali lagi normal. Yang kedua, yang irreversible biasanya itu kronis. Nah, yang reversible ini memang sebaiknya secepatnya mendapatkan pertolongan atau penanganan lebih tinggi, karena dengan cepat tangani dia akan menjadi pulih kembali. Oke dok. Sedangkan selama ini yang gagal ginjal kronik yang sudah darah, akhirnya harus ujung-ujungnya ya dok ya, ujung-ujungnya ya. Ya, selama ini dia menjalani cuci darah, dan di Lewiliang ini ada cuci darah dialisis, dan cuci darah itu ada 2, baik dia cuci darah pakai dialisis atau CAPD, dialisis, karena lewat perut sebagai dialiser racun-racun. Nah, kebetulan di rumah sakit kita baru ada dialisis ya dok ya. Harus ya kita tangani dengan sebaik-baiknya.
dan sebaik-baik, baik yang bersifat akut maupun bersifat Ya, Dok. Itu tadi dokter informasi tentang apa sih itu gagal ginjal. Kemudian dok, perjalanannya dok, gimana sih kok orang bisa menjadi gagal ginjal kayak gitu dok? baik. Kita bedakan dulu ya gagal ginjalnya apakah akut atau kronis. Kalau yang gitu. akut bersifat Oke. cepat sekali, bisa jam-jaman atau beberapa hari. Ya pada pasien-pasien yang infeksi berat, dia mengalami shock. Apabila shock, maka darah yang masuk ke ginjal itu akan berkurang cepat sekali. Akhirnya filtrasi glomerulus terganggu. Atau infeksi di ginjal itu sendiri gagal ginjal. Akhirnya apa? Urinnya pun berkurang. Urinnya berkurang, produksinya berkurang. Akhirnya racun itu darah. Yang bersifat akut. Bisa dalam jangka waktu 6 jam. Patokan kita biasanya 6 jam. Tidak memproduksi urin kurang dari 0,5 cc per jam. Bisa dikatakan gagal ginjal. Atau kenaikan kreatinin lebih dari 0,5 dari dalam 6 jam terakhir, atau 1,5 kali lipatnya dari baseline yang ada dalam 42 jam atau 2 hari. Itu sudah dikatakan gagal akut. Nah, itu sebenarnya itu kalau tertangani dengan baik, itu bisa reversible. Terutama penyakit-penyakit yang menyertainya atau yang mendasarinya itu sepsis, tangani sepsisnya, shock kardiogenik, shocknya tangani. Sedangkan yang kronis, nah ini yang memang khusus kronis ini biasanya perjalanan penyakitnya paling cepat 3 bulan. Paling cepat ya dok ya untuk yang kronis ya. Karena makanya definisi dari gagal ginjal kronis, kerusakan ginjal secara struktural atau fungsinya terganggu dalam jangka waktu 3 bulan. Sudah lewat 3 bulan sudah. Oke dok, menarik sekali ya dok ya. Kemudian dok, dari gejala dari yang mulai ringan gitu ya dok sampai berat gimana dok? Jadi gini, gagal ginjal ini memang mempunyai komplikasi yang ikutan terjadi. Nah, biasanya pasien merasakan gejala itu dari komplikasinya. Saya akan terangkan tentang komplikasi yang sering terjadi. Pasien gagal ginjal ini pertama itu dia dengan hipertensi. Selalu ya dok ya? Di antaranya paling sering darah tinggi ya dok ya. Kalau di sahabat-sahabat teras adalah hipertensi darah tinggi gitu kan? Nah, hipertensi sampai saat ini ada data terakhir di Indonesia Terkena Registry, data di register gagal ginjal di Indonesia. Hipertensi nomor 1 sebenarnya. Penyebabnya itu makanya nanti gejalanya biasanya sakit kepala, ya lemas, kemudian pandangan berkurang dan sebagainya. Yang lain gejala-gejala hipertensi. Karena kalau sudah bergejala ya. Kemudian gejala yang selanjutnya adalah lemas. Kenapa dia lemas? Karena biasanya pasien gagal ginjal kronik terutama ya, itu anemia terjadi anemia. Kurang anemia itu kekurangan sel darah merah ya dok ya? Berkurang banyak. Sel darah merah itu disusul oleh hemoglobin. Hem dan globin. Hem itu dari besi, globin itu dari protein. Nah, pasien-pasien gagal ginjal ini biasanya memang kekurangan zat besi, kemudian ada kekurangan juga protein karena gizinya kurang bagus. Gizinya kurang bagus karena rentetan gejala di antaranya mual, kemudian nafsu makan turun, tapi dia akan turun. Ditambah lagi satu lagi yang tidak kalah penting bahwa pasien gagal ginjal itu menyebabkan kekurangan hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin ini lebih dari 90% dihasilkan di ginjal. Kalau ginjalnya rusak, otomatis hormon ini berkurang jauh. Padahal hormon eritropoietin ini itu berfungsi untuk mempercepat pembentukan hemoglobin. Hem dan globin itu disatukan menjadi hemoglobin itu berkat adanya hormon tadi ya dok ya? Hormon tadi. Hormon ini kan berkurang banyak, otomatis ya pasiennya anemia, lemes. Nah, gejala-gejala itu, apalagi kalau sudah ada komplikasi ke arah jantung,
pasien akan sesak napas. Lebih memperberat ya dok ya. Nah, jadi gejalanya bisa kepala, muntah, lemas karena anemia, kemudian bengkak-bengkak disebut sesak napas. Yang paling sering pasien datang ke rumah sakit itu yang pertama napas, udah nggak kuat lagi dia napas karena apa? Karena selain dia memang racun di dalam darah itu banyak, urea, berat ini dan sebagainya, biasanya dikasih ke jantung. Gagal jantung kronis, gagal jantung. Yang kedua lemas karena anemia itu. Anemia itu ya dok ya, karena asupan gizinya juga kurang ya dok ya. Oke. Sama mual muntah sakit dok. Mungkin Bu Dede juga pernah mengalami seperti itu. Nanti kita sharing ya Bu Dede ya. Kepala mual muntah, sesak napas, lemas, itu gejala-gejala yang spesifik. Kalau untuk masalah buang air kecil ya, itu ada yang masih bisa kencing, ada yang kurang. Bahkan ada yang sama sekali nggak bisa. Sama sekali ya dok ya. Oh gitu. Sama sekali nggak bisa kencing, udah luar biasa. Nanti ini kurang banget ya dok ya. Oke dok. Tadi dokter sudah menyebutkan beberapa gejala ya dok ya, salah satunya dok. Nah kemudian dok, faktor resiko yang beresiko saya kena gagal ginjal tuh dok ya. Salah satu kan tadi ada gejalanya hipertensi ya dok ya. Yang lainnya dok mungkin? Jadi berdasarkan informasi di endokrinologis yang pertama menyebabkan hipertensi ya dok ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat RSUD Luwiliang kalau misalkan yang punya hipertensi tetap harus warning ya dok ya. Betul. Secepatnya tensi ini jangan diabaikan karena tensi ini silent killer. Kadang-kadang dia nggak ngerasa apa-apa. Kalau tensinya 150 gitu ya. Segera datang ke dokter atau ke puskesmas untuk diatasi. Karena kalau gejala tensi ini tidak diatasi dengan baik akan merusak ginjal. Kalau ginjalnya sudah rusak, kemudian proteinnya lolos ke air kencing, akhirnya terjadi fibrosis. Nah, fibrosis ini yang menyebabkan ginjal akan kecil, mengkerut ya dok. Nah, kalau sudah mengkerut itu namanya gagal ginjal. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya dok? Kemudian yang kedua adalah diabetes. Diabetes itu kencing manis ya dok ya? Nah, kencing manis, terutama diabetes yang penting. Nah, di mana diabetes ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan di terus sama. Jadi ginjal itu kalau biopsi, kemudian jadi ada bagian terkecil dari ginjal ada nefron. Nefron itu glomerulus dan tempat penyaringan, ekskresi, sekresi dari racun-racun di dalam tubuh. Mana itu? Kalau ada diabetes itu rusak apa namanya? Kemudian yang ketiga juga tidak kalah pentingnya di Indonesia itu sering juga terjadi glomerulus. Apa tuh dok? Infeksi ginjal yang terlalu kronis yang sudah lama. Infeksi ginjal kronis dok ya. Oke. Ini penyebab penting yang harus diketahui. Pertama jadi gagal ginjal kronis yang biasanya harus mendapatkan. Tapi juga ada penyebab lainnya. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat RSUD Luwiliang ada beberapa faktor risiko tadi udah sebutkan dokter Pipik, yaitu hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes mellitus atau kencing manis, dan infeksi ginjal kronis ya dok ya, yang sudah lama ya memang ya dok ya. Kemudian dok, apabila nih sahabat RSUD Luwiliang ada yang mempunyai gejala seperti itu, yang seperti tadi dokter sampaikan, kemudian pengobatannya dok, yang biasa dilakukan untuk penderita gagal ginjal itu apa dok? Kalau ini kita spesifikkan ke gagal ginjal kronis ya. Kronis ya. Kalau kita tangani mungkin ya. Nah, yang ginjal kronis ini memang awal-awalnya pasien tidak merasa. Nah, makanya itu faktor risiko yang ada itu harus secepatnya ditangani. Yang kompeten di bidangnya. Contohnya hipertensi harus dikendalikan, harus tensi senormal mungkin itu 120. Terus maintenance dok ya nantinya ya. Ya dengan banyak ya dilanjut penanganan hipertensi. Kemudian diabetes. Diabetes ini mulai menyusul ini. Makin banyak pasien-pasien diabetes dan ujungnya arah ginjal.
Selain komplikasi yang lain, mati, dan sebagainya. Juga dari diabetes. Diabetesnya harus dikendalikan. 1C, ya, dan puasa di 120. Puasa habis makannya 2 jam habis makan 140 lah. Insya Allah terhindar dari gagal ginjal kalau dia apa sih namanya tadi udah disebutkan dok. Pengobatannya kan dok ya. Tadi kan pengobatannya, nah yang istilahnya tergantung penyebabnya ya dok ya. Betul. Nah kan salah satunya yang saya tahu itu adalah hemodialisis atau cuci darah nih dok. Nah itu, apakah itu hanya satu-satunya pengobatan untuk gagal ginjal dok? Ini gagal ginjal kita bedakan 2, akut sama kronis. Apabila akut, memang salah satu obat tercepat untuk itu cuci darah. Cuci darah itu dengan dialisis. Kita kerjakan selama ini. Kemudian yang kronis ini memang transplantasi ginjal. Memang dokter menyatakan ini gagal ginjal stadium 5 ya, yang akan ganti ginjal namanya pakai ditransplantasi ginjalnya diganti. Adapun yang selama ini kita kenal dengan hemodialisis atau CAPD, cuci darah dengan di dinding perut itu, yaitu terapi sementara sampai dia mendapatkan ginjal baru atau dapat. Selama ini memang kita sampaikan ke pasien-pasien yang cuci darah, baiknya kalau ini panen transplantasi ginjal, tapi rata-rata hampir 100% tidak ada yang minat. Betul ya dok, iya dok. Banyak faktor mungkin ya. Oke dok, mungkin akan sahabat-sahabat RS dulu ini akan bertanya nih dok ya, setelah dilakukan hemodialisis atau cuci darah, ngejamin nggak sih dok bahwa orang tersebut akan sembuh? Walaupun tadi dokter bilang salah satunya memang tetap harus transplantasi ginjal gitu ya dok ya. Nah sekarang tujuannya itu untuk cuci darah itu untuk apa sih dok sebenarnya dok? Jadi ini cuci darah itu hanya untuk mengambil alih fungsi yang selama ini terganggu. Fungsi ginjal yang selama ini terganggu yaitu filtrasi, ekskresi, sekresi, atau dalam bahasa awamnya membuang racun lah. Oh gitu. Jadi kan karena pasti nih sahabat-sahabat dulu bingung ya dok ya. Sebenarnya cuci darah itu ngapain sih? Nah kayak gitu dok. Ya mungkin dokter bisa memberikan gambaran tadi ya dok ya. Dalam tanda kutip kalau masyarakat awam bilang racun. Racun ini sebenarnya zat-zat buang dari tubuh yang selama ini seharusnya dibuang lewat kencing, tetapi terhambat tidak bisa keluar lewat ginjal akibat ginjalnya rusak. Si penyaringan ginjal itu karena rusak. Si ginjalnya itu nggak bisa nyaring ya dok ya. Kalau ginjalnya sudah bisa nyaring, otomatis racun-racun selama ini harus dibuang, itu numpuk di dalam darah. Makanya sekarang darahnya diambil alih ke mesin, diambilkan ke mesin. Jadi ginjalnya sementara ini diambil alih fungsinya oleh mesin sebagai filtrasi, namanya penyaringan ya, semua racun yang masuk di dalam tubuh. Walaupun sebenarnya tidak semua yang bisa diambil, kalau tubuh diambil belum ya, urea itu yang bau. Kemudian kalium terutama yang bisa menyebabkan jantung, dan kalau yang berkaitan atau zat-zat alergis itu juga memang belum bisa diambil, masih hanya beberapa saja yang bisa diambil yang bahkan fatal kalau nggak. Menarik nih dok. Untuk hemodialisa ini dok ya, atau cuci darah ini dok, apakah semua pasien ataupun semua penderita gitu dok? Sama dok dilakukannya gitu dok? Ya sama, selama dia sudah masuk ke stadium 5 dengan kriteria yang disampaikan dokter, sebenarnya kasih cuci darah ada beberapa ya, sama overload cairan, sesak napas, overload cairan yang kita bisa dikeluarkan lewat kencing. Yang kedua kalium terlalu tinggi, kalium refraktor atau kalium yang terlalu berlebihan, sudah dikoreksi dengan obat-obatan tapi tetap aja masih karena selama ini kalau dikoreksi dengan obat biasanya bukan dikeluarkan tapi dimasukkan ke dalam sel dan
kalau efek obat itu hilang, keluar lagi. Tapi ya, masih ada di dalam tubuh, di dalam darah. Nah, otomatis itu harus dikeluarkan. Seperti itu fungsi yang diambil oleh mesin tadi ya sebenarnya dok ya. Oke, jadi sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, kalau memang sahabat-sahabat RSUD yang mengalami seperti itu, silakan saja nanti datang ke Dokter Pipik untuk konsultasi di hari Senin sampai dengan Jumat, dan karena kita ada unit-unit untuk hemodialisis juga, kita memang sudah tersedia ya dok ya. Dari sekian yang dokter jelaskan tadi, ini yang paling penting dok, pencegahannya nih dok. Untuk sahabat-sahabat RSUD jangan sampai terkena gagal ginjal dok. Ya, pencegahan utama yaitu dari pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Dari sekian penyakit memang yang paling penting adalah pola hidup ya dok ya. Pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat. Yang pertama itu diet yang bagus. Apalagi pada pasien-pasien hipertensi, diabetes, dietnya garam, kemudian kalori diatur. Kemudian kedua, olahraga yang cukup. Harus dengan olahraga, karena perfusi jaringan ke ginjal itu akan bagus apabila dia olahraga yang rutin. Ya, singkat saja ya. Kemudian yang ketiga, hindari stres. Stres ini luar biasa mempengaruhi tensinya tinggi, diabetes. Betul. Dok. Gulanya sampai menggila-gila sampai tinggi, hindari stres. Dan yang keempat itu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu tidur yang berkualitas. Yang berkualitas ya dok ya. Bukan lama ya dok. Saya tidur dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Bukan ya dok ya. Tapi kualitas tidurnya ya dok ya. 6 jam begitu bangun tidur itu segar. Nah itu kualitas. Gitu. Kalau tidur sampai 10 jam. Tapi bentar bangun. Bangun lagi, bangun tidur malah sakit badannya. Oh gitu ya. Oke. Dan yang terakhir ya konsultasi dengan dokter supaya penanganan terpenuhi. 5 pilar ini harus kita jaga untuk mencegah terjadi. Karena ginjal itu kan komplikasi dari penyakit yang ada. Itu. Iya, yang Dok bilang 3 besar itu ya dok ya tadi ya. Yang sering itu ya. Ya dok, yang satu lagi deh dok. Ada pengalaman dokter di lapangan. Ada nggak sih dok yang menderita gagal ginjal ini anak-anak dok? Nah ini tren yang sekarang yang saya prihatinkan ya. Maaf. Saya sampaikan juga di sini. Saya pernah mendapatkan pasien umur 13 tahun harus cuci darah. Saya analisis lebih jauh ke keluarganya dan dia sendiri. Ternyata pola hidup yang kurang bagus, minum minuman yang tidak sehat. Nah, jadi minum minuman yang serba instan. Tidak perlu saya sebutkan di sini. Ya, betul. Yang terutama yang warnanya colok, yang baunya sudah manis buatan. Manis buatan. Ya minuman instan lah yang di warung-warung beli. Betul, iya dok. Dan itu dilakukan terus menerus setiap hari. Sehari berapa kali gitu ya? Gitu. Bahkan ada yang bilang katanya minuman energi tanpa makan aja bisa serem lagi ya dok ya, segar lagi ya dok ya. Sayang itu sudah seperti itu. Itu minuman salah satu. Ya mengalami gagal ginjal. Ya. Anak kecil. Ini ada lebih baik air putih ya dok ya. Ya. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang yang mempunyai anak-anak, bukan berarti anak-anak tidak akan terkena ya dok ya, tapi kemungkinan pun karena pola makan pun atau pola asuh ya dok ya, yang tidak betul pasti akan terkena. Dok, terima kasih banyak dok informasinya nih dok ya. Ini sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, seperti yang tadi disampaikan, kita juga sudah kedatangan tamu istimewa nih dok buat kami nih dok ya. Ini adalah Ibu Dedeh Lestari ya, Bu Dedeh ya. Dimana Bu Dedeh ini salah satu penderita gagal ginjal ya Bu Dedeh ya. Oke, Bu Dedeh bisa nggak sih menceritakan kenapa sampai terjadi gagal ginjal gitu? Oke. Jalan itu waktu itu dalam kondisi masih hamil ya? Itu udah habis. Oh, udah habis lahiran.
nggak sadar kayak mana gitu, tahu-tahu udah aja badan sama pemain. Akhirnya Cuci darah ya, oke. Berarti betul seperti yang dokter tadi sampaikan ya. Salah satunya adalah hipertensi darah tinggi ya dok ya. Kemudian gejala-gejalanya juga memang apa yang dokter sampaikan juga tadi ya, sampai ke sesak napas kayak gitu kan. Itu di anak ke satu apa kedua bu? Anak kedua ya, oke. Nih setelah dokter memvonis ya ibu dede harus cuci darah gitu kan. Pada waktu itu apa yang dirasakan? shock juga ya, drop juga, terus nggak kepikiran gitu, bisa sampai darah gitu, yang ada di pikiran darah mungkin tahu kalau hidup gitu harus jalanin gitu, dan apa untuk penyembuhan. Iya, tetap semangat ya. Nah waktu itu berapa kali Bu Dedeh dicuci darah? Waktu awal-awal. Awal-awal seminggu karena dapat kedua juga karena emang juga satu minggu pertama tuh sekali, minggu kedua tuh karena emang udah langsung kita langsung seminggu 2 kali. Oke. Setelah Bu Dedeh melakukan cuci darah, ya kan? Sudah berapa lama? Udah lama juga ya? Udah lama tetap di sini ya? Oke, tetap di sini ya. Kemudian setelah dilakukan cuci darah apa sih yang dirasakan? Terutama untuk tubuhnya ya, untuk tubuhnya ya. Darah alhamdulillah sih ada nafsu tambah, enggak mual, enggak juga dalam tubuh. Ya, oke. Waktu di gitu ya, jadi tiba-tiba tangan kesadaran pingsan gitu. Kayak gitu. Dari tensi juga lama kelamaan semakin sekarang semakin alhamdulillah normal. Menarik ya dok ya, dengan tapi tentunya saya sempat dengar gitu kan, atau sempat dapat informasi bahwa Bu Dedeh pada awalnya itu memang sudah sempat ini banget ya, pas kesini kan gitu kan, malah sempat down juga ya gitu kan, pesimis ya dok ya gitu kan, pesimis gitu. Nah ini dok, berpengaruh nggak sih dok faktor psikologis atau dukungan keluarga dok? Karena itu dalam rangka Hari Ginjal Sedunia yang dilaksanakan tahun ini, temanya tentang hidup sehat dengan penyakit ginjal. Hidup berkualitas walaupun menderita gagal ginjal. Karena selama ini memang pasien gagal ginjal itu terganggu. Terganggu karena apa? Karena dia harus ke rumah sakit 2 kali, minum obat rutin terus setiap hari, kemudian otomatis dia akan terganggu semua aktivitasnya. Nah, dalam rangka Hari Ginjal Sedunia tahun ini, kita memberikan suatu pencerahan bahwa semua itu jalannya dengan seperti biasa. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk melakukan sehari-hari jalannya dengan seperti biasa. Jadi jangan tetap bisa survive ya dok ya, walaupun dengan kita mempunyai kekurangan istilahnya harus cuci darah gitu. Ibu Dedeh ya, betul. 3 bulan pertama drop. Tensinya tinggi, anemia berat, kemudian sesak napas luar biasa, termasuk mohon maaf, salah keluarga ya, psikologis. Makanya kami dalam rangka hal-hal seperti karena komplikasi dan mana ginjal ini kita berkomplikasi ke jantung, kita berkomplikasi dengan jantung, kemudian dalam diabetes, hipertensi, dan psikolog. Atau siapa tadi kita punya psikiater di sini, kita sering berkonsultasi memberikan solusi pada pasien-pasien yang memang drop. Saya tidak menyalahkan pasien-pasien darah, saya sudah mengalami, saya telah lihat mengalami sendiri dengan pasien-pasien bahwa 3 bulan pertama mesti seperti menolak denial ya dok ya.
tidak mau terima. Kok bisa aku bisa bicara? Betul, Dok. Harus seumur hidup. Iya. Kemudian lemas, moral dari keluarga. Karena kadang-kadang ada yang sudah mulai keluarganya bosan antar terus. Betul. Tapi akhirnya kalau misalkan survive bisa sendiri jalan ya. Udah jalan sendiri ya ke sini ya kalau mau cuci darah kan gitu kan. Ya, sebenarnya kalau caranya rutin, tidak dietnya bagus, psikologinya teratasi, stresnya hilangkan. Contohnya Bagus ya. Oke ya. orang biasa tanpa Betul. seperti Iya, orang betul kerja. Dok. Iya. Nah, jadi ini sahabat-sahabat Terasa Dulu ya, salah satunya di Bu Dede tetap survive gitu kan, walaupun dengan menderita ginjal ya Dok ya. Bu Dede sebentar nanti ada pertanyaan dulu nih Dok, ada pertanyaan dulu Dok ya. Ini dari Risa Naritia. Dok, cara yang harus dilakukan agar pasien hemodialisa HB-nya terjaga. Nah itu Dok ya. Sebenarnya tadi udah dibahas tapi nggak apa-apa Dok. Mungkin dokter bisa juga memberikan pencerahan lagi Dok. Baik, terima kasih. Anemia itu memang salah satu komplikasi yang sangat penting terjadi pada pasien gagal ginjal. Tadi yang saya sampaikan itu bahwa eritrosit atau identik dengan sel darah merah ya itu mengandung hemoglobin terdiri hem dan globin. Hem itu zat besi, globinnya dari protein. Itu harus disatukan dengan eritropoietin. Nah, memang walaupun zat besinya bagus, proteinnya bagus, tapi dia hormonnya nggak ada, sama saja tidak akan terjadi yang terbentuk hemoglobin. Nah, karena eritropoietin ini dihasilkan dari ginjal. Kalau ginjalnya rusak nggak bisa. Makanya pasien-pasien gagal ginjal kita suntikan ya Bu Dede ya, suntikan eritropoietin seminggu 2 kali, HB-nya tetap. Salah satunya Bu Dede ya. Bu Dede juga Oke ya, jadi sahabat-sahabat Terasa Dulu ya, ini salah satunya Bu Dede yang sudah menjalani proses itu. Dan mungkin sahabat Terasa Dulu yang ada ya saudaranya ataupun kerabatnya yang memang memerlukan cuci darah, silahkan datang ke kami. Nanti ada dokter Pipik di hari Senin sampai dengan Jumat. Kemudian ada lagi nih Dok, ini terkait dengan COVID ya Dok ya, pandemi sekarang nih Dok ya. Dok, kenapa pasien yang yang pada saat dia kena COVID gitu kan, akhirnya dia kena kencing manis seperti itu. pasien yang kena COVID, Gitu kan. Jadi akhirnya dia kena DM. Seperti itu. Apakah ini dikarenakan memang sebelumnya sudah punya DM atau memang dikarenakan dari COVID tersebut, Dok? Apakah bisa dilakukan cuci darah juga? cuci darah, Betul Dok. Jadi memang temanya tentang cuci darah. Cuman sebenarnya pertanyaannya adalah banyak pasien gitu kan, ataupun ada pasien yang kena DM pada saat dia kena COVID. Gitu kan, apakah nanti bisa dilakukan cuci darah atau bagaimana? Maksudnya seperti itu. Jadi gini, diabetes itu memang mungkin sudah dari awal beliau punya diabetes. Cuma selama ini tidak menyadari, tidak terdeteksi. Bahwa dia punya bulan. Kebetulan dia kena COVID, di screening di rumah sakit ketahuan. Baru ya Dok ya, ketahuan mungkin seperti itu ya. Seperti itu ya kan. Karena selama ini belum ada penelitian mengatakan diabetes. Gitu. Oke ya. Dia punya penyakit diabetes, selama ini tidak diketahui. Begitu datang ke rumah sakit, periksa gula tinggi. Seperti itu. Dan kalaupun misalkan mau dilakukan hemodialisa atau cuci darah, tetap harus mulai proses dulu ya Dok ya. Pemeriksaan terutama ya Dok ya. Oke. Nggak mungkin maksud penanya ini apakah COVID sama diabetes bisa menyebabkan bisa gitu dicuci nggak kan? Gitu kan ya Dok ya. Tadi mungkin pengertian bahwa cuci darah itu darahnya dibersihkan. Karena ada kotoran-kotoran itu ya Dok ya, racun-racun itu ya. Oke Dok. Kemudian ada lagi pertanyaan Dok. Untuk pasien hemodialisa atau HD, apakah perawatan palliative care perlu juga palliative care juga tetap terapi supported untuk pasien, terutama pasien-pasien geriatri ya. Di atas banyak ya Dok ya. Support yang bagus, support tentang psikologisnya, kemudian support keluarganya juga ya. Nah itu pengobatan atau terapi paliatif yang mendukung ke arah survival pasien. Oke Dok. Sebenarnya menarik sekali ini Dok ya. Ini dengan gagal ginjal ini.
Kita ke Bu Dede dulu. Bu Dede, ada nggak sih pesan-pesan untuk seluruh sahabat RSUD Lewiliang nih ya, terutama jangan sampai terkena ya dok ya gagal ginjal, ataupun kalau memang sudah terkena gagal ginjal harus bagaimana? Mungkin bisa disampaikan untuk sahabat RSUD Lewiliang. Oke. Oke. Adik, kita emang berarti kita gagal hidup gitu. Oh, Kita pasien gagal ginjal, tapi bukan berarti kita gagal hidup. Oke. Bagi saya yang gagal ginjal sama bedanya gitu. Sama-sama memperjuangkan hidup. Kita memperjuangkan hidup kita di hemodialisa gitu, dengan cara kita orang pun berjuang hidup untuk ya seperti ya gitu untuk memperjuangkan hidup kita berjuang untuk dimakan. Pola makan juga Gimana kesan pelayanan di ruang hemodialisa RSUD Lewiliang? Mas Kanda. Oke, terima kasih. Sangat baik. Nulis Pak ngasih apa? Kadang suka ada capek gitu ya, bosan. Betul. Oke, iya. Perawat mereka tuh semangat, selalu canda humoris gitu, seakan-akan kita tuh bukan di rumah sakit, bukan di ruangan gitu, gitu. Rasa nyaman. Oke. Ya. Yang adik sabar rawat adik udah gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Dede. Dok, sebelum kita tutup, Dokter mungkin menyampaikan pesan di masa pandemi ini untuk seluruh penderita ginjal. Silakan Dok. Ini dalam rangka Hari Ginjal Sedunia ada pesan dari kami bahwa walaupun kita penderita hemodialisis, kita gagal ginjal kronis yang harus jalan cuci secara rutin, tapi tetap aktivitas harus dijalani sebaik mungkin. Kualitas hidup jangan sampai terganggu akibat adanya gagal ginjal. Aktivitas semampunya, jadi jangan sampai gara-gara cuci darah, gara-gara gagal ginjal, pasien sama sekali nggak bisa melaksanakan aktivitas di rumah, cuma tidur, makan. Tapi tetap harus produktif seperti orang biasa semampunya. Seandainya masih bisa berjualan lah. Seandainya jadi sekretaris ya melaksanakan pekerjaan sekretaris silakan. Tetapi batasi oleh kemampuan. Ada masalah, konsultasikan dengan cepat sehingga ada solusi yang baik. Masa pandemi jaga 5M ya, bukan 3M. Iya, sekarang udah 5M ya, Dok. 5M itu karena penting sekali, terutama bagi karena pasien gagal ginjal yang menyalahi cuci darah. Kenapa? Selama ini kami sudah banyak mendapatkan kasus yang cuci darah plus COVID. Kita sampai punya ruangan khusus untuk kita, kita juga tolong dijaga pasien-pasien yang ini dijaga 5M, jangan sampai terkena COVID karena komplikasinya jauh lebih berat dibandingkan pasien. Oke, Dok, terima kasih banyak sudah berbagi untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, dan Ibu Dede juga terima kasih banyak sudah berbagi juga ya pengalamannya dengan sahabat-sahabat RSUD Lewiliang. Dan untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, demikianlah tadi obrolan kita tentang gagal ginjal, di mana hidup sehat dengan penyakit ginjal. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Pipik
bisa bermanfaat untuk seluruh sahabat-sahabat RSUD Lewiliang. Dan untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang yang memang ingin mendapatkan informasi ataupun nanti pemeriksaan lebih lanjut tentang gagal ginjal, silakan datang ke Dokter Pipik di hari Senin sampai dengan Jumat, dan beliau akan bisa memberikan ataupun akan memberikan pelayanan untuk pelayanan gagal ginjal. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Pipik, Ibu Dede terima kasih banyak. Kita tutup wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.